Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melaski Valensi dengan NIM C1 Channel 2 2078. Di sini saya akan mempresentasikan satu materi yaitu tentang KUP, NPWP, dan NPPKP. Adapun yang akan kita bahas, yang pertama pengertian KUP, 2 hak dan kewajiban wajib pajak, 3 hak dan kewajiban fiskus, 4 pengertian NPWP, 5 pengertian NPPKP. Pengertian KUP. KUP adalah singkatan dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang KUP memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada dasarnya berlaku bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. Undang-undang KUP telah mengalami 3 kali perubahan sejak diundangkan pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang berlaku mulai 1 Januari 1984. Perubahan pertama dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang berlaku mulai 1 Januari 1995. Perubahan kedua dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001. Dan perubahan terakhir adalah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2008. Hak dan kewajiban pajak. Hak wajib pajak. 1. Hak pada saat wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Sebagai wajib pajak yang tengah menjalankan pemeriksaan pajak, maka wajib pajak sendiri berhak untuk melihat tanda pengenal pemeriksa, meminta surat perintah untuk memeriksa, menerima penjelasan terkait maksud dan tujuan dari pemeriksa yang akan dilakukan, meminta detail perbedaan antara hasil pemeriksaan dan surat pemberitahuan atau SPT, serta memiliki hak untuk hadir dalam pembahasan atas akhir hasil pemeriksaan sesuai batas waktu yang ditentukan. 2. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Wajib pajak yang merasa dirinya tidak setuju dengan surat ketetapan pajak atau SKP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka berhak untuk mengajukan keberatan. Selain itu, wajib pajak juga berhak untuk mengajukan banding hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. 3. Hak atas kelebihan pembayaran pajak. Pada saat wajib pajak membayar pajak dengan jumlah yang lebih banyak daripada yang seharusnya, maka wajib pajak berhak untuk menerima kelebihan atas pembayaran pajak tersebut dengan cara mengirimkan surat permohonan ke Kepala KPP atau melalui surat pemberitahuan. 4. Hak atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Bagi wajib pajak yang patuh, memiliki hak untuk mendapat pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu minimal 1 bulan untuk pajak pertambahan nilai dan jangka waktu 3 bulan untuk pajak penghasilan, terhitung sejak surat permohonan tersebut diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. 5. Hak atas pengangsuran dan penundaan pembayaran. Pada kondisi tertentu, wajib pajak berhak untuk meminta permohonan pengangsuran atau penundaan atas pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak atas kerahasiaan. Wajib pajak juga berhak untuk dijaga kerahasiaannya atas semua informasi yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan perpajakan. Hal yang dilindungi adalah data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia. 7. Hak atas pengurangan pajak bumi dan bangunan. Apabila wajib pajak mengalami kondisi tertentu, seperti kerusakan bumi dan bangunan yang diakibatkan dari bencana alam, maka wajib pajak berhak untuk mengajukan pengurangan pajak yang terutang atas pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kewajiban wajib pajak. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. 2. Kewajiban memberi data. 3. Kewajiban melakukan pembayaran, pelaporan, dan melaporkan pajak terutang. 4. Kewajiban pemeriksaan. Hak dan kewajiban fiskus. Hak fiskus. Yang pertama, berhak menerbitkan nomor pokok wajib pajak
atau NPWP dan melakukan pengukuhan pada pengusaha kena pajak atau PKP secara jabatan. 2. Berhak menerbitkan surat tagihan pajak. 3. Berhak melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Kemudian yang keempat, berhak melakukan penyidikan. 5. Berhak untuk menerbitkan surat paksa dan juga melaksanakan penyitaan. Kewajiban Fiskus dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban umum dan kewajiban khusus. Yang pertama, kewajiban umum, yaitu memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada wajib pajak agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantunya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 2. Kewajiban khusus. Yang pertama, wajib menerbitkan NPWP sementara dalam jangka waktu 3 hari setelah formulir permohonan pendaftaran diterima. 2. Wajib menerbitkan NPWP dalam jangka waktu 3 bulan setelah formulir permohonan pendaftaran diterima. 3. Melakukan penerbitan surat keputusan atas pengukuhan pengusaha kena pajak dalam jangka waktu 7 hari setelah formulir permohonan pendaftar diterima. Pengertian NPWP. NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan pada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Selain sebagai identitas wajib pajak, NPWP memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan wajib pajak, karena semua dokumen tentang perpajakan memiliki keterkaitan dengan nomor NPWP. Jenis NPWP yang pertama, NPWP pribadi, yaitu NPWP yang dimiliki secara individu yang memiliki penghasilan di Indonesia. Berikut ini individu yang masuk ke daftar NPWP pribadi, yaitu memiliki penghasilan dari pekerjaan, memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas, memiliki penghasilan dari usaha. 2. NPWP badan, yaitu NPWP yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Berikut ini perusahaan yang masuk ke dalam daftar NPWP badan, yaitu badan milik pemerintah, badan milik swasta. Manfaat NPWP: persyaratan administrasi, mempermudah urusan perpajakan, melamar pekerjaan, pembelian produk investasi. Pengertian NPPKP. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak yang diberikan ketika pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dengan surat pengukuhan PKP. Ketika pengusaha mendapat nomor pengukuhan PKP, berarti PKP tersebut dinyatakan telah resmi menjadi PKP dan terkait kewajiban perpajakan bagi PKP. Fungsi NPPKP. Berikut merupakan fungsi dari NPPKP. Yang pertama, sebagai identitas PKP yang bersangkutan selain NPWP. 2. Untuk penanda bagi PKP untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. 3. Untuk pengawasan administrasi perpajakan. Kewajiban pada NPPKP. Pengusaha yang mendapat nomor pengukuhan PKP yang disertai juga dengan surat pengukuhan PKP, maka pengusaha tersebut terikat kewajiban-kewajiban sebagai PKP, yakni 1. Memungut pajak yang terutang, 2. Menyetor PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPNBM atas barang mewah yang terutang. 3. Pelaporan pemungutan, penyetoran, dan penghitungan pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.